Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang detektif polisi bernama Russell, di mana dia sedang menyelidiki penculikan anak dan pembunuhan dan sedang menginterogasi seorang pria misterius. Russell mengatakan, "Anda jangan main-main, saya menemukan Anda di gedung itu yang dikelilingi 18 mayat. Saya ini akan membantumu, mungkin saja bukan Anda pelakunya, tapi saya butuh jawaban yang jujur," kata Russell. Dan akhirnya pria tersebut menceritakan semuanya, di mana kita akan dibawa ke masa lalu. Dan kisah akan berfokus pada pria bernama Anveon, di mana dia sedang membutuhkan makan dan tempat tinggal. Kemudian dia melamar pekerjaan di sebuah gedung tua untuk menjadi penjaga malam, di mana dia bertemu dengan si abah yang memperkerjakannya bernama Bonham, juga seorang gadis bernama David. Kemudian David bertanya, "Apakah kamu seorang petarung?" Peon menjawab, "Jika terpaksa, saya bisa bertarung," di mana Peon langsung menceritakan tentang pengalaman bertarungnya. Singkat cerita, malam pun poek Peon menjalankan tugasnya berjaga-jaga di sekeliling gedung, di mana dia merasakan suasana keeng setelah mendengar bisikan bahwa kiamat sudah dekat. Bisikan tersebut juga mengatakan bahwa dia bisa melihat masa lalu Peon. Mendengar hal itu, Peon kembali mengingat masa lalunya yang kelam dengan penuh kekerasan. Esok paginya, Peon merasa terkejut tak kalah mendengar bahwa satu anak telah diculik dan dia tidak mengetahui hal tersebut. Dia juga heran ada polisi datang ke sana, padahal tadinya bodoh amat dan pura-pura tenyaho atas masalah yang terjadi. Dia juga mencium aroma bau yang aneh, entah itu bau kelek ataupun bau awak, padahal yang lain tidak menciumnya. I told you to never leave my side. Then Kembali ke masa kini, di mana Russell bertanya ke Peon siapakah dalang dari penculikan anak tersebut. Peon menjawab dia tidak tahu pasti, tapi salah satu penghuni gedung mengatakan bahwa dalangnya bernama Mephisto. Dia menculik anak-anak untuk mengumpulkan kekuatan jahat agar kiamat segera datang. Singkat cerita, kita akan dibawa kembali ke masa bahula, di mana Peon menangkap pasah penculik anak-anak dan ya, Peon terluka parah. Kemudian anak-anak yang diculik dibawa ke penunggang kuda yang dipimpin Mephisto. Dia mengatakan bahwa kita hanya butuh 2 anak lagi untuk menyatukan kekuatan agar kiamat segera datang. Peon yang tidak sadarkan diri atau bahasa ilmiahnya disebut kapoekan pun coba diobati dengan air suci dan ritual mistis. Di alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan makhluk mengerikan yang mengatakan bahwa kematianmu sudah dekat, tapi kamu memanggilku. Makhluk tersebut memberitahu bahwa dia adalah Hanuman dan dia berkata, "Kembalilah ke bumi, selesaikan tugasmu dan aku akan memanggilmu ketika waktunya tiba." Setelah selamat dari kematian, Peon berhalusinasi ke masa lalunya seolah-olah kembali ke masa itu, sehingga setelah tersadar dari keadaannya, Bonham mengatakan bahwa Hanuman sedang mengendalikan tubuhmu di bumi, tapi dia tidak dapat membunuhmu. Dan ketika Peon sedang bercermin, dia mendengar bisikan Hanuman bahwa malam ini akan terjadi penculikan dan dia coba mencegahnya.
Feon ngehulang karena merasa jiwa dan tubuhnya dikendalikan Hanoman. Setiap kali dia menumpahkan darah, Hanoman semakin menguasai jiwanya dan kembali Feon mendengar bisikan Hanoman bahwa akan ada penculikan anak lagi dan... Singkat cerita, dalam keadaan sekarat, Feon mengambil pisau untuk mengakhiri hidupnya dengan harapan bahwa jiwanya akan diserahkan sepenuhnya pada Hanoman. Dengan menyerahkan segalanya pada Hanoman, kekuatan Hanoman sepenuhnya akan menjadi miliknya, tapi jiwa dan raganya akan dimiliki seutuhnya dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Demi anak-anak terselamatkan dan umat manusia termasuk saya, Feon setuju dengan syarat tersebut. Kemudian Hanoman memberikan tongkatnya, memberikan kesempatan Feon kembali ke bumi. Dengan kekuatan penuh, Feon kembali mencari para penculik dan menghajarnya sampai tewas. Dan ya, akhirnya Feon berhasil mengalahkan semua penculik dan menyelamatkan anak-anak. Adegan kembali ke masa kini di mana setelah mendengar cerita Feon, Russell bertanya, apakah Anda berhasil menangkap Mephisto? Feon menjawab belum, karena Mephisto sedang duduk di depanku. Feon mengetahui bahwa dia adalah Mephisto dari aroma tubuhnya yang sangat menyengat. Russell pun kabur namun dia harus tewas di tangan Feon. Tamat. Film ini mengajarkan berbagai macam kejahatan telah dilakukan manusia di seluruh dunia, tetapi kebenaran akan selalu menang melawan kejahatan, meskipun harus nyawa yang dikorbankan. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.